wali kota dan kepala dinas perhubungan. Kita laporkan ke KPK karena patut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Bus listrik itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, belum juga kunjung tiba pengadaannya oleh operator pemenang, yaitu PT Bluebird Tbk. Akhirnya kan PT Bluebird ini kan menyewa bus konvensional. Ya. Yang anehnya yang disewa itu adalah mobil yang selama ini, bus yang selama ini digunakan oleh PT Medan Bus Transport dari pihak investor. Kalau kita hitung selama 19 hari itu pasti udah lebih 1 miliar. Hampir 1,1. Ya, apa kabar saudara? Terkait dengan polemik yang terjadi di Kota Medan terkait dengan pengadaan bus listrik yang melengsarkan bus massal Mebidang yang terlebih dahulu dioperatori oleh PT Medan Bus. Saat ini Direktur Utama dari PT Medan Bus melaporkan sebuah kerugian akibat pengadaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti apa laporan dan apa yang dilaporkan sebenarnya? Saat ini kami sudah berada di kantor KPK dan akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum dari Direktur Utama PT Medan Bus, Pak Lestorus. Apa kabar, Bang Pala? Ya, baik Bang. Selamat Bang sore. Pala, selamat sore. Bang Pala, hari ini Abang datang ke kantor KPK. Apa yang ingin dilaporkan oleh PT Medan Bus, Bang? Saya kuasa hukum Baik. dari Direktur Utama PT Medan Bus Transport, Pak Jumongkas Sutagaol. Ya. Jadi begini, PT Medan Bus Transport itu kan pada tahun 2020 itu menjadi operator dari BTS Transmetro Daily, di mana BTS Transmetro Daily itu adalah proyek transportasi berkelanjutan Ya. yang diprogramkan oleh Kementerian Perhubungan. Baik. Jadi dari 5 daerah yang dilakukan menjadi pilot proyek transportasi massal itu salah satu Kota Medan. Baik. Jadi saya perlu juga bercerita bahwa di tahun 2019 proyek ini diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan dan tepat pada waktu itu terjadi pandemi COVID-19. Sehingga tidak satupun operator yang mampu untuk pengadaan unit bus, di mana disebabkan karena tidak satupun perusahaan pembiayaan dan perbankan yang berkenan memberikan kredit pengadaan bus itu. Baik. Jadi Pak Jumongkas Sutagaol selaku Direktur Utama PT Medan Bus menjalin kerjasama dengan investor, sehingga ada investor yang berkenan menyiapkan bus berjumlah 72 unit dengan pola kredit selama 5 tahun. Ya. Jadi permasalahannya kan begini, kenapa Pak Jumongkas berkenan untuk menjadi operator? Karena ada kesepakatan bersama dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan bahwa layanan ini akan dilaksanakan 5 tahun. Jadi kesepakatan itu dikatakan bahwa ini akan dilaksanakan 5 tahun. Ya. Nah, setelah itu ada lagi surat keputusan Dirjen yang menegaskan bahwa memang diberikan masa pinjaman 5 tahun dan masa susut 7 tahun. Artinya mobil yang disiapkan ini diperkenankan beroperasi 7 tahun. Baik. Kan gitu. Jadi ketika ini menjadi pilot project di 5 provinsi, bahkan di tahun 2021 bertambah menjadi 10 provinsi, itu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan kan memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang mampu untuk menghandover, yang mampu membiayai kelanjutannya, karena selama ini kan BOK-nya ditanggulangi dengan DIPA dari Kementerian Perhubungan. Ya. Ternyata pemerintah Kota Medan menjawab surat dari Kementerian Perhubungan bahwa pemerintah Kota Medan mampu menghandover layanan ini. Baik. Mampu menghandover layanan ini, sehingga di dalam suratnya itu kepada Dirjen, pemerintah Kota Medan akan menampung anggarannya sejak tanggal 1 Juli 2024, Pak. Ya. Nah, kan gitu.
Dan ternyata di 1 Juli 2024 itu handover-nya tidak seperti apa yang dibicarakan, yang pernah dibicarakan klien kami ke pihak Kementerian Perhubungan. Baik. Karena memang pernah saya juga hadir pada waktu itu, Kepala Dinas Kota Medan, ya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, itu menyatakan bahwa dari 17 layanan yang direncanakan untuk pelayanan angkutan massal ini, itu 15 koridor itu akan menjadi tanggung jawab Kota Medan, dan 2 koridor itu jadi 17 ya, itu tanggung jawab provinsi. Baik. Ternyata apa yang terjadi setelah ini dilaksanakan, justru pemerintah Kota Medan memberikan kesempatan lelang kepada operator yang mau mengikuti lelang pengadaan mobil ini, bus massal ini, bus elektrik. Baik. Ya, sehingga bus yang sudah ada existing itu, yang berjalan itu tidak berjalan lagi. Baik. Kan gitu. Disinilah yang kita laporkan sekarang pemerintah Kota Medan, dalam hal ini wali kota dan kepala dinas perhubungan. Kita laporkan ke KPK karena patut diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Ya. Dalam hal ini, kenapa kita katakan ada penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik. Ya, dan kita duga juga ini melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Ya. Nomor 31 tahun 99 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001. Baik. Kenapa kita duga itu undang-undang itu telah mereka langgar? Karena ketika tanggal 1 Juli pihak pemenang lelang PT Bluebird Tbk tidak dapat menunjukkan bus listriknya dan diundur sampai ke tanggal 15 Agustus. Baik. Ya, 15 Agustus, sehingga mobil PT Medan Bus ini tetap masih berjalan. Masih berjalan dengan ya anggaran yang minim dengan mengurangi ritase supaya tetap bisa terpenuhi sampai 15 Agustus. Baik, stop dulu, Bang. Ulang. Enggak. Ya. Nanti bisa di ini ya. Bisa. Ya. Jadi ternyata di 15 Agustus setelah selesai, tanggal 16 Agustus bus listriknya nggak ada juga. Ya. Bus listrik Tapi itu. mereka sudah menang, Bluebird ini sudah menang, lalu ketika sudah menang, Busnya ternyata nggak tidak ada. nampak-nampak juga. Bus listrik ini belum tersedia. Belum tersedia juga. Padahal pemerintah Kota Medan melalui Sekda sudah menyurati kementerian 1 Baik. Juli mereka sudah Harusnya bisa sudah beroperasi, beroperasi. ya. Baik. Kan gitu. Padahal kita juga sudah minta silakan bus listrik jalan. Bus yang sudah existing ya tetap jalan. Karena ada 17 koridor tadi ya. Ya, karena direncanakan ada 17. Baik. Tapi 2 koridor tanggung jawab provinsi, 15 Tapi koridor. Bang Pahala, kami mendapat informasi bahwasannya ketika Bluebird ini tidak mampu menyediakan di tanggal 1, belum mampu menyediakan angkutan mereka di 1 Juli, ternyata mereka menyewa angkutan milik PT Medan Bus. Investor. Ya. Yang tadinya dipakai oleh Medan Bus. Benar Ya, seperti itu kabarnya? benar, bahkan itu di surat tanda kendaraan bermotornya itu milik PT Medan Bus Transport. Baik. Ya, jadi maka saya katakan kenapa ada dugaan kita ini telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas daripada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Yang lazim dan itu memang ketentuan umum. Setiap vendor atau katakanlah setiap kontraktor apapun namanya itu, ketika dia tidak tepat waktu mengadakan barangnya, dia kan harusnya diberikan sanksi. Baik. Ini justru tanggal 1 Juli tidak ada, tanggal 16 Agustus tidak ada, akhirnya tanggal 19 muncul mereka sewa bus. Ini kan berarti ada keberpihakan, ada nepotisme. Baik. Ya, jadi itulah yang kita laporkan. Itu terkait nepotisme ya. Yang kedua terkait korupsinya. Karena korupsi ini kan definisinya kan menguntungkan orang lain. Dari mana dugaan Abang itu? Ya dugaannya kan begini. Pemerintah Kota Medan melalui wali kota waktu itu menyampaikan bahwa
pelayanan angkutan massal ini digratiskan. Baik. Sebagai bentuk permintaan maaf kepada masyarakat karena bus listrik belum jalan dan tetap menggunakan mobil bus konvensional. Sementara masyarakat Kota Medan itu sudah familiar menggunakan Transmetro Daily. Karena ketika dia mulai beroperasi tanggal 16 November 2020, itu digratiskan selama 1 tahun Ya. oleh pemerintah pusat. Setelah itu masyarakat berbayar sehingga kekurangannya disubsidi oleh pemerintah pusat. Dan ini menjadi tanda tanya berarti Bang ya. Oh iya, Ketika dia sudah memenangkan sebuah tender, harusnya Ya, apa yang ready. menjadi kewajiban mereka dipenuhi. tanggung jawabnya Tanggung jawabnya harus dipenuhi. Berarti harusnya mobil listriknya ada, berjalan, kan gitu. Baik. Dan bagaimana yang sudah berjalan selama ini tidak berjalan. Ya. Dan mobil sebenarnya, mobil existing yang masih usia 3,5 tahun itu, ini harus berjalan, harus dilindungi. Ini kan bukan menjadi apa namanya, trial and error. Bukan. Ini kan jadi pilot project yang bersedia menyiapkan pool di mana-mana, di 5 tempat poolnya, terus harus bertanggung jawab dengan pembayaran cicilan mobil setiap bulannya. Ini kan jangan diterlantarkan seperti itu. Gitu loh. Baik, sebelum sampai ke kerugian negara yang mungkin ditimbulkan karena belum tersedianya bus listrik seperti yang dijanjikan ataupun kewajiban dari PT Bluebird ini, Bang. Iya. Kami ingin tanya, saat ini jumlah unit yang sempat beroperasi dari milik PT Medan Bus berapa dan saat ini di mana? Ada 72. Baik, Jadi gini, mobil itu kan 72 ya, 22 mobil besar, kan gitu. Ya, sisanya yang 50 itu mobil sedang. Yang mobil besar itu SO yang harus berjalan ada 20, mobil cadangannya 2. baik, Ya, yang mobil medium atau mobil sedang itu yang beroperasi kan 45, cadangannya 5. Ya. Maka ada 72. Yang 72 ini dalam proses pembayaran kredit. Masa pelunasannya masih ada 1,5 tahun lagi yang jumlahnya miliaran rupiah. oh, cukup lama, Bang. Oh iya, orang 5 tahun. Surat Dirjen kan mengatakan, ya cicilannya 5 tahun, masa susutnya 7 tahun. Baik, artinya yang saat ini sudah berjalan sampai kemarin 31 Juni ada 3,5 tahun, sekitar Ya, karena kan sekitar itu. kan beroperasinya kan dari 16 November 2020. Baik, Berarti harus lunas dia November 2025. harusnya masih ada 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi. Dan ini sudah diputus. Sudah. Oleh Ya ini pemerintah Kota model Medan. putusnya pun diterlantarkan nih. Kenapa saya bilang diterlantarkan? Karena tidak pernah itu pemerintah Kota Medan itu kita surati, wali Kota Medan kita surati untuk beraudiensi Ya. supaya membahas permasalahan ini. Nggak dijawab suratnya. Sudah berapa kali ya Bang menyurati? Kalau PT Medan Bus menyurati. kalau PT Medan Bus sudah berapa kali menyuratinya? Dan terakhir kami juga sempat mengikuti PT Medan Bus membawa kasus ini ke RDP, Bang. Ya. Sudah ada rekomendasi dari Rekomendasi dari DPR ada dan meminta kepada pemerintah kota supaya PT Medan Bus tetap menjalankan armadanya, tetap menjadi operator BTS Transmetro DPR. Dan Daily. itu tidak dipenuhi juga rekomendasinya. Sampai sekarang belum ada jawaban. Baik, kita kembali ke masalah kerugian. Artinya ketika seperti yang Abang sampaikan, bus listrik yang beroperasi ataupun Bluebird sebagai pemenang yang harusnya mengoperasikan armada mereka mulai 1 Juli 2024 digratiskan. Artinya Yang kerugian- digratiskan sejak tanggal 19 Agustus, Bang. 19 Agustus, Iya. baik. Abang melihat kerugian negaranya dari sisi dan hitungannya seperti apa? Ya, yang saya belum masuk dulu ke kerugiannya. Saya berbicara karena tadi saya ingin menyinggung tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 Ya, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. baik. Kalau mereka memberikan kesempatan kepada operator yang belum menyiapkan kendaraannya sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan, itu namanya kolusi apa enggak? Baik. Kolusi, nepotisme apa enggak? Nepotisme. Korupsinya di mana? Nah, ini korupsinya kita masuk kepada satu penyalahgunaan wewenang dengan menggratiskan masyarakat penumpang yang naik, padahal itu sudah terjadi sosialisasi 1 tahun dari November 2020 sampai November 2021. Baik. Jadi masyarakat sudah tidak asing menggunakan e-money dan tidak asing menggunakan QRIS dalam hal pembayaran biaya transportnya. Bang Pala, jadi kalkulasi kerugian negara yang
Abang lihat dalam pengadaan bus listrik oleh pemerintah Kota Medan yang dimenangkan oleh PT Bluebird Tbk ini seperti apa? Ya, kerugiannya begini. Yang pertama, kerugian itu ketika bus listrik itu sudah dengan jadwal yang telah ditetapkan, belum juga kunjung tiba pengadaannya oleh operator pemenang, yaitu PT Bluebird Tbk. Akhirnya kan PT Bluebird ini kan menyewa bus konvensional. Ya, Yang anehnya yang disewa itu adalah mobil yang selama ini, bus yang selama ini digunakan oleh PT Medan Bus Transport dari pihak investor, baik. ya. Dan yang lebih aneh lagi, suatu waktu itu pernah wali kota mengatakan sebagai bentuk permintaan maaf, maka sejak operasional tanggal 19 bus atau yang konvensional itu oleh PT Bluebird tadi, ini kan digratiskan. Ya. Jadi gratis itu bukan bentuk permintaan maaf. Gratis itu dulu sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk sosialisasi selama 1 tahun. Dari 16 November 2020 sampai November 2021. Baik. Itulah masa sosialisasi bagaimana menggunakan QRIS, bagaimana menggunakan e-money. Tapi sekarang yang paling lucu, ketika PT Bluebird Tbk belum menyiapkan bus listriknya karena mereka sebagai pemenang lelang, dalam bentuk permintaan maaf dengan menggunakan bus konvensional itu dibuat lagi gratis. Artinya meskipun masyarakat merasakan gratis ini, artinya pemerintah dirugikan. Ya rugilah, karena kan begini, kalau dia berbayar kan pemerintah tinggal memberikan subsidi. Baik. Kalau dia gratis berarti kan pemerintah membayar full BOK kepada PT Bluebird. Yang diuntungkan di sini adalah PT Bluebird. Ya PT Bluebird. Baik. Jadi maka tadi saya katakan, utamanya saya berbicara tentang pelanggaran dari Undang-Undang 28 tahun 99. Berapa kerugian, Bang, yang Ya, disebabkan kalau kita hitung selama 19 hari ya? Kalau kita hitung selama 19 hari itu pasti udah lebih 1 miliar. Hampir 1,1. Hitungannya itu rumus yang dipakai apa? Itu saya masih menggunakan rumus yang digunakan kilometer rupiah yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Baik, Mungkin kalau apa yang dihitung di situ? Apa saja? kan begini, yang namanya by the service itu kan layanan. Baik. Jadi dia bukan, pemerintah tidak mencari profit. Karena by the service itu banyak indikator yang dibuat maka proyek itu dilakukan. Ya. Selain daripada mengedukasi masyarakat supaya mau menggunakan kendaraan massal, supaya jangan terjadinya kemacetan, karena ini kan orang kan satu orang yang jalan bak satu mobil. Baik. Ya, macet jalan nggak tambah, ruasnya nggak tambah panjang, lebarnya juga nggak. Lain lagi emisi gas buang karena banyaknya mobil yang berjalan. Baik. Tapi kalau dengan angkutan massal kan mobil tidak macet, yang diangkut banyak, emisi gas buang bisa ditekan, bahan bakar bersubsidi juga bisa ditekan. Jadi itu tujuan pemerintah membuat transportasi Artinya massal. kalkulasinya jarak yang ditempuh, dihitung. Intinya begini, itu kan di dalam penyelenggaraan operasional BTS itu kan ada juga manajemen pengelola, pengawasnya itu dari, kalau dulu kami pakai Surveyor Indonesia. Ya. Ya, jadi ada standarisasi mobil bus yang boleh berjalan seperti apa kelayakannya. Kan gitu, makanya pemerintah membayar rupiah kilometer atau kilometer rupiah gitu. Jadi misalnya kalau mau bus besar itu dia jalan 1 kilometer dibayar itu 15.000 lebih. Kalau bus sedang itu 10.000 lebih. Dan itu sudah ditetapkan dalam sebuah regulasi, Bang, ya? Sudah. Baik. Sudah, dan itu dia sifatnya juga tidak apa ya, tidak pakem ya. Dia setiap tahun bisa berubah harga kilometernya, tapi turun tidak, naik pasti. Baik. Iya. Terakhir, Bang Pala, apa yang ingin Abang sampaikan dari gedung KPK saat ini? Yang pertama begini, saya meminta kepada Wali Kota Medan Baik. dan khusus juga kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan angkutan massal ini. Ya. Laksanakan rekomendasi DPRD Kota Medan yang meminta kepada Wali Kota Medan supaya BTS, Transmetro Daily, PT Medan Bus Transport selaku operator tetap beroperasi. Ya, persoalan pengadaan mobil listrik kita dukung, memang perlu mobil listrik, tapi bukan berarti menghilangkan yang sudah ada, yang masa pakainya masih lagi 3,5 tahun.
Yang mana keputusan Dirjen juga menyatakan masa cicilannya 5 tahun, masa susutnya 7 tahun. Jadi mobil yang 72 ini mau ditaruh kemana? Sementara yang mau bayar cicilannya atau kreditnya siapa? Kalau ini nggak dijalankan. Dan kalau dia mau dirubah lagi menjadi transportasi umum seperti AKDP, ini Baik. harus dirubah karena ini desainnya khusus. Ya, Ya, jadi jangan pemerintah Kota Medan menterlantarkan operator yang sudah bersusah payah dijadikan pilot proyek. Ya. Jangan hanya dijadikan kelinci percobaan ini PT Medan Bus. baik. Manusiakanlah manusia. Bang Pala, hari ini yang Abang laporkan siapa saja? Yang saya laporkan Wali Kota Medan dan Kepala Dinas Perhubungan. Yang melaporkan itu sebenarnya Dirut PT Baik. Medan Bus, tapi saya kuasa hukumnya. Baik, Pada kesempatan ini, selain tadi permintaan kita supaya pemerintah Kota Medan mengindahkan, melaksanakan rekomendasi DPRD Kota Medan, saya minta kepada KPK segera turun ke Kota Medan mengusut persoalan ini supaya jangan ada ya pelanggaran terhadap Undang-Undang 28 tahun 99 itu, ya, penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan jangan ada penyelenggara negara melanggar Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. baik. Ya, cegah kerugian keuangan negara karena banyak orang yang masih tidak makan di mana-mana. Ya, bukan hanya korupsinya, kolusinya juga. Ya, Kolusinya itu kita duga ada. Masa orang yang terlambat mengadakan kok malah dilindungi? Harusnya kan diberikan sanksi. ya, baik. Gitu. Baru tadi memang sudah dikatakan dari pihak KPK, mereka butuh waktu maksimal 30 hari untuk melakukan verifikasi, dan apabila ada berkas-berkas yang perlu dilengkapi lagi, mereka akan menghubungi kita paling cepat 2 minggu ke depan. Baik, Bang Pala, terima kasih Bang Pala. Kita tunggu tindak lanjut dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Bang, ya. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan kuasa hukum dari PT Medan Bus Transport, alias saya Prasetyo, langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia di Kuningan, Jakarta. Sampai jumpa.